Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime sensei, mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga The Next Dimension chapter 89-92 karya Masami Kurumada. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Kain berhasil menghancurkan tubuh Odysseus menggunakan jurus Galaxian Explosion. Tidak ada sedikit pun daging yang tersisa akibat ledakan jurus tersebut. Kain sedikit menyesal dengan apa yang ia perbuat kepada Odysseus. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya jika itu demi keselamatan Athena. Namun sayangnya kemenangan Kain hanyalah beberapa saat. Daging-daging Odysseus yang terkena ledakan kembali menyatu layaknya sebuah puzzle. Menurut Odysseus, daya hancur dari Galaxian Explosion kekuatannya benar-benar menakutkan. Untuk prajurit biasa, jurus tersebut pasti akan merobek tubuh berkeping-keping dan menghilang menuju jauhnya kegelapan alam semesta. Tetapi yang harus Kain ingat adalah Odysseus seorang saint medis, sehingga jurus seperti apapun yang melukainya dapat disembuhkan oleh Odysseus. Kali ini Odysseus melakukan operasi kepada dirinya sendiri yang pada umumnya ketika seseorang terluka, maka ia diobati oleh orang lain. Namun karena ia saint emas yang spesial, Odysseus tidak membutuhkan tim medis untuk menyembuhkan dirinya. Setelah merasa benar-benar pulih, Odysseus lalu menidurkan kembali Kain. Ia pun melanjutkan untuk pergi menuju kuil Cancer. Di kuil Leo, Goldie berusaha menjilati Detol untuk membangunkannya, namun ia sulit dibangunkan. Lalu Goldie menendang Detol sehingga ia turun kembali ke kuil Cancer dalam kondisi tubuh seperti bola. Detol terbangun oleh Odysseus yang telah sampai di kuilnya. Ia sangat senang melihat kedatangan Odysseus dan telah menunggunya. Odysseus menanyakan kondisi tubuh Detol yang seperti bola. Detol menanggapi pertanyaan Odysseus dengan santai. Ia tidak apa-apa dengan kondisi badannya yang sekarang. Odysseus lalu memberitahu tujuannya berada di Sanctuary untuk membunuh Athena. Wajah Detol yang semula senang kini berubah menjadi marah karena mendengar tujuan Odysseus. Beberapa tahun yang lalu di Sanctuary, Detol sedang menangis di bawah puing-puing bangunan. Odysseus menanyakan ada masalah apa yang sedang Detol hadapi. Detol sedang bingung apakah gender yang ia miliki sebenarnya. Apakah ia seorang laki-laki atau perempuan? Odysseus selalu menasihati Detol. Setiap makhluk itu berbeda dan itu tidak apa-apa. Tentu saja semua orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seperti ulat di awal pertumbuhan ia terlihat jelek, namun saat ulat tumbuh dan menjadi kupu-kupu ia terbang dengan keindahannya. Bagi Odysseus, Detol adalah seorang pejuang yang lahir untuk menjadi seorang saint emas, sehingga ia tidak perlu pesimis terhadap dirinya sendiri. Jika Detol terus berlatih dengan serius, ia nantinya bisa menjadi seorang saint emas, dengan mengepakkan sayap keindahan yang sangat cantik dibanding siapapun. Mendengar kata cantik ketika menjadi seorang saint emas, ia menjadi benar-benar bersemangat untuk berlatih lebih tekun lagi. Ketika Detol nanti sudah berhasil menjadi seorang saint emas, ia akan menagih janjinya kepada Odysseus bahwa ia akan menjadi cantik. Odysseus pun lalu mengiyakan permintaan Detol. Kembali ke kuil Cancer. Menurut Detol, sejak ia menjadi calon saint, ia telah melakukan yang terbaik, berkeringat darah dan menjadi saint emas Cancer. Namun apakah ia menyebar sayap indah? Detol merasa ia tidak jauh berbeda sebelum menjadi seorang saint emas. Dengan nada tinggi ia mengatakan kepada Odysseus bahwa ia ingin lebih cantik lagi. Odysseus lalu melakukan operasi kepada wajah Detol. Ia mengubahnya menjadi wajah wanita Eropa, Asia, bahkan Arab. Namun Detol tidak merasa puas ketika wajahnya telah dirubah. Ia masih merasa sama dengan dirinya yang dulu. Namun meskipun begitu ia berterima kasih kepada Odysseus karena selalu menyembuhkan luka Detol, baik luka di hati maupun di fisik. Namun yang harus diingat, Detol sekarang seorang saint emas Cancer yang menjaga cinta dan keadilan di bumi. Ia bertarung untuk melindungi Athena. Detol kembali ke tubuh normalnya, kemudian memakai klot emasnya. Ia bersiap untuk melawan Odysseus dan akan mengirimnya kembali ke dunia bawah. Odysseus lalu mencoba menidurkan kembali Detol. Detol mencoba menghindar, namun efek serangannya tetap mengenai Detol. Sambil melawan rasa kantuknya, ia mendekati peti mati Omerta agar bisa menjebak Odysseus sebelum ia tak sadarkan diri. Detol lalu bertanya apa jati diri Detol sebenarnya, apakah ia seorang pria atau wanita. Namun Odysseus tidak menjawab, yang mengakibatkan Detol terjebak di dalam peti matinya sendiri. Bagi Odysseus tidak penting apakah Detol itu perempuan atau laki-laki.
Selama ia hidup dan menjalaninya dengan baik, Leto akan menjadi Saint Mas yang bijaksana. Odysseus lalu melanjutkan perjalanan menuju kuil Leo. Di kuil Leo, ia disambut oleh Goldi, namun ia tidak berani menyerang kepada Odysseus. Goldi melihat mata Odysseus seperti hewan buas. Ia juga merasakan kosmo yang dipancarkan Odysseus seperti dewa. Tidak lama berselang, Blondie datang dari belakang membawa buah yang kecil-kecil bernama Corleone. Odysseus menyadari bahwa efek penyembuhan kuil Ophiuchus tidak berefek ngantuk kepada para hewan. Saat melihat buah Corleone yang dibawa Blondie mengingatkannya kepada Kaisar dulu. Buah Corleone mengandung obat yang berfungsi untuk membantu pengobatan dalam melakukan transplantasi organ tubuh. Beberapa tahun sebelumnya, Leto sedang memberitahu Kaisar bahwa kota Rodorio diserang oleh gerombolan singa. Singa-singa tersebut menyerang para penduduk. Orang-orang melihat kawanan singa tersebut berjumlah 100 ekor singa yang berada di Gunung Nemea. Mendengar penjelasan dari Leto, Kaisar malah bersemangat dan akan memburu 100 singa tersebut. Leto mengingatkan bahwa Kaisar jangan pergi sendirian, karena para singa tersebut mempunyai pemimpin yang sangat kuat. Ia disebut Lion King. Menurut legenda, barang siapa yang bisa mendapatkan hati dari Lion King, ia akan menjadi prajurit terkuat. Akan tetapi sekuat apapun orang yang mencoba mengalahkan Lion King, mereka tidak pernah kembali hidup-hidup. Jika Kaisar benar-benar ingin pergi ke sana, ia harus membawa Izo atau Ox bersamanya. Namun sayangnya Izo sedang pergi berkelana untuk meningkatkan kemampuannya, dan Ox, Kain, dan Kardinal sedang melakukan pelatihan di tempat yang berbeda. Kaisar malah semakin bersemangat ketika mendengar cerita dari Lion King. Ia lalu menyuruh Leto untuk membuat peti mati untuk Lion King, kemudian ia pun bergegas untuk pergi. Tidak lama berselang, Odysseus menghampiri Leto dan menanyakan apakah ada masalah yang terjadi. Kemudian ia pun memberitahu tentang Kaisar yang pergi sendirian ke Gunung Nemea untuk mengalahkan Lion King. Kaisar telah sampai di Gunung Nemea. Ia mulai menghajar para singa yang ada di sana. Ia ingin langsung bertarung dengan Lion King dan tidak ingin melawan singa yang lemah. Lion King kemudian muncul karena melihat keributan yang dibuat Kaisar. Ia berbicara melewati telepati dan menanyakan maksud kedatangan Kaisar. Apakah untuk mengambil hatinya? Kaisar kagum dengan Lion King karena ia berbeda dari singa yang lain. Lion King meneruskan pembicaraannya bahwa orang-orang datang ke tempatnya untuk mengambil nyawanya berharap mereka bisa mendapatkan ultimate power. Dan apakah niat Kaisar menemuinya sama seperti orang-orang pada umumnya? Kaisar membantah bahwa ia datang ke sini karena para singa telah menyerang dan membunuh manusia di kota Rodorio. Lion King memberitahu bahwa para manusialah yang memulai lebih dulu menyerang para singa. Dulu para singa hidup dengan damai, namun manusia mengambil wilayah kekuasaan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka menyerang manusia untuk bertahan hidup. Di dunia ini yang kuat memakan yang lemah, dan yang kuat selalu bertahan. Jika Kaisar menyayangi nyawanya, maka pergi dari tempat ini sekarang juga. Bukannya takut, setelah mendengar penjelasan dari Lion King, Kaisar menerjangnya untuk melakukan serangan. Namun hanya dengan satu kali cakaran, Kaisar mendapat luka yang cukup kuat, seperti yang ia harapkan dari Lion King, dan tentunya terlalu kuat menjadikan Lion King sebagai rival. Menurut Lion King, pertarungan ini sudah berakhir. Jika Kaisar menyayangi hidupnya, serangan pertama Lion King sudah membuktikan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Jika Kaisar ingin mengalahkan musuh yang lebih kuat darinya, ia harus mengesampingkan rasa sakit yang ia terima. Maka lebih baik Kaisar pergi sekarang juga. Namun Kaisar masih menolak. Ia akan pergi setelah membunuh Lion King. Sebagai calon Saint Mas Leo, ia tidak bisa membuang kebanggaan singa pada dirinya. Ia akan menunjukkannya kepada Lion King. Kaisar memiliki Lion Heart, ucap Lion King. Karena keberaniannya, ia memiliki jiwa layaknya seekor singa. Namun Lion King meminta Kaisar untuk tidak menyesali keputusannya. Karena sebentar lagi Lion King akan membunuh Kaisar, yang kuat harus bisa bertahan. Dengan satu kali serangan, ia akan mengirim Kaisar menuju dunia bawah. Kemudian Kaisar dan Lion King kembali beradu serangan. Hasil dari pertarungan tersebut imbang karena keduanya mengalami luka yang sangat berat. Odysseus dan Leto akhirnya sampai di Gunung Nemea. Mereka segera bergegas mencari Kaisar, namun yang mereka dapati adalah Kaisar yang sudah terluka parah. Leto menyuruh Odysseus untuk segera menyembuhkan luka Kaisar. Namun hal itu sulit dilakukan karena jantung Kaisar mendapat luka yang sangat dalam, sehingga kemungkinan besar ia akan mati. Lion King mencoba bangkit dan mendekati Odysseus. Ia melihat bahwa Odysseus seorang medis. Lion King menyuruhnya untuk memberikan jantungnya kepada Kaisar.
Kaisar pria pemberani dan ia layak mendapatkannya. Meskipun setelah ini Lion King akan mati, akan tetapi dia akan tetap hidup bersama Kaisar. Odysseus pun lalu mengiyakan permintaan Lion King. Kaisar pun akhirnya bisa diselamatkan oleh Odysseus berkat pengorbanan Lion King. Dan kini Kaisar memiliki jantung seekor singa yang sangat kuat. Odysseus memberitahu agar Kaisar tidak lupa memakan buah Corleone untuk membantu penyembuhannya. Jika ia telat memakan buah tersebut, ia bisa mati. Odysseus pun lalu menjelaskan semua yang terjadi kepada Kaisar yang kini telah memiliki jiwa singa di dalam tubuhnya berkat jantung singa milik Lion King. Odysseus lalu menampar Kaisar sangat keras dan memberitahu untuk kedepannya ia tidak boleh lagi bertindak ceroboh. Kehidupan yang didapat sekarang ia harus membayarnya dengan menjaga cinta dan kedamaian di bumi dari orang-orang jahat. Dan ia juga harus melindungi Athena sampai titik darah penghabisan. Odysseus berharap Kaisar memahami nasihatnya. Kembali ke kuil Leo, Kaisar dibangunkan oleh Goldie dan Blondie. Odysseus sudah menunggu Kaisar untuk siuman. Ia lalu memberitahu maksud kedatangannya untuk membunuh Athena. Kaisar tidak bisa membiarkan Odysseus untuk lewat. Ia lalu melancarkan pukulan sangat cepat yang mengenai tubuh Odysseus. Kemudian dilanjutkan dengan jurus gabungan Lion Fang, Lightning Plasma, Trash of Light, yang membuat Odysseus terpental cukup jauh karena serangan tersebut. Kaisar sangat kecewa dengan apa yang diucapkan Odysseus. Karena dialah Kaisar menjadi kuat. Karena Odysseus, ia bersungguh-sungguh untuk memberikan seluruh jiwa untuk melindungi Athena. Melihat Odysseus tersungkur karena jurusnya, Kaisar cukup khawatir. Namun ia lupa bahwa Odysseus seorang saint medis. Ia dengan mudah menyembuhkan lukanya. Kaisar lalu merasakan rasa sakit di dadanya karena telat memakan buah Corleone. Odysseus memberitahu bahwa musuh sebenarnya Kaisar adalah pasukan Hades. Kemudian Kaisar pun tak sadarkan diri. Sebelum pergi, Odysseus mengobati Kaisar menggunakan buah Corleone dan memberitahu Goldie dan Blondie efek dari kuil Ophiuchus akan menyembuhkan Kaisar. Namun ia akan tertidur kembali. Selama Kaisar tidak sadar, mereka berdua harus melindungi kuil Leo dari serangan musuh. Kedua singa milik Kaisar pun menurut, kemudian Odysseus pun melanjutkan perjalanan menuju kuil Pirgo. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.